Jadi ini yang lu bilang menara itu? Nah, ini dia. Mercusuar ya? Nah, ini adalah bangunan sisa peninggalan dari zaman Belanda dulu. Nah, ini mercusuar yang dibuat sama William Daendels tahun 1885. William Daendels. William Daendels, betul. Kalau lu ingat William Daendels, berarti lu ingat tentang jalur Daendels. Betul kan? Oh. Nah, bicara jalur Daendels, di sini ada bagian penting dari jalur Daendels. Apa tuh? Titik nol. Mau masuk lu? Nah, lu ikut gue. Yuk. Nah, kok ini yang gue bilang sama lo, titik 0 kilometernya. 0 kilometer Anyer Panarukan 1806 AKL. Nah, di sini jarak antara Anyer sampai dengan Panarukan kurang lebih 1100 kilometer. Jalur ini adalah jalur penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, kalau zaman dulu orang-orang ini taunya namanya Jalan Pos Daendels. Tapi kalau orang zaman sekarang taunya ini adalah Jalur Pantura. Jalur Pantura. Nah, yang dahsyatnya nih, yang orang-orang harus tahu juga, bahwa pembangunan jalur ini menewaskan lebih kurang 12.000 nyawa. 12.000 orang meninggal dalam pembangunan ini. Dan sebagian besar adalah penduduk Pulau Jawa. Itu dia. Gimana? Kita udah bisa mulai perjalanan kita? Kita mulai. Kita mulai perjalanan kita dari titik 0 km ke 1100 km. Gimana? Kita mulai. Oke. Alhamdulillah. Untung aja. Pas hujan, pas kita sampai di masjid. Nah, ini Masjid Caringin namanya nih. Masjid Caringin letaknya itu di Desa Caringin, Kecamatan Labuan. Di sini yang ada makam keramat itu. Makam keramat. Oh, yang dimaksud makam keramat di sini itu makamnya Kiai Asnawi. Nah, di beliau itu kiai besar penyebar agama Islam. Di sini orang-orang kenalnya itu Kiai Caringin. Nah, Kiai Caringin. bagaimana menurut lo nih tentang orang-orang yang datang ke makam keramat? Karena yang datang ke sini itu nggak cuma dari Nusantara, tapi juga dari mancanegara kan? Mancanegara juga pada datang ke sini, benar. Nah, ini sebagian banyak orang yang masih simpang siur nih mengenai ziarah. Banyak orang yang ngomong ziarah itu malah jadi konotasinya syirik. Sebagian lagi cendekiawan Islam di sini berpendapat bahwa ziarah adalah bagian dari ritual ibadah. Gimana nih, mau nyikapinnya yang mana? Mau syirik apa ritual ibadah? Kalau gue sih milih ritual ibadah, ya nggak sih? Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Kalau kita maknai ziarah itu kan sebenarnya makna ziarah itu kan kita berkunjung. Nggak bedanya kita masih hidup ini berkunjung ke rumah salah satu saudara kita ataupun tetangga kita. Nah, kalau konteks yang tadi itu kita yang hidup mendatangi kepada yang sudah tidak ada. Sama, itu pun juga berkunjung. Nah, pemahaman ini harus kita samakan. Bahwa kita datang berkunjung ke makam berziarah itu bukan kita minta kepada makomnya. Ini yang kadang-kadang salah ini, Mas. Sehingga sudah pasti dikatakan itu sudah syirik kepada Allah.
فايتني بليل الشوق أسهر Kalau kita boleh tahu Pak, itu Kiai Caringin itu sebenarnya siapa Pak ya? Kiai Caringin ya asli penduduk sini, Kampung Caringin, Desa Caringin. Makanya lebih dikenal beliau itu dengan sebutan Kiai Agung Caringin. Kiai Agung Caringin. Iya, tapi kalau nama lengkap beliau ya Nama Asnawi, asli. iya. Nama aslinya Iya, Asnawi. Asnawi. Terus bagaimana dengan kaitan beliau ini dengan penyebaran Islam di masa silam itu seperti apa tuh? Waktu di Tanah Suci beliau berguru kepada salah seorang ulama Banten yang namanya Syekh Nawawi Syekh ya. Nawawi di sana. Beliau ya? itu di Tanah Suci sudah banyak ulama. Oh. Makanya beliau dipulangkan kembali ke Kampung Caringin untuk menyebarkan agama Islam. Ya kalau misalnya beliau sendiri ini lahirnya di tahun berapa, wafatnya tahun berapa? Pak? Lahir 1850, wafat 1937 pada Oh, berarti usia 87. 87 tahun Iya, ya, berarti 87 cukup sepuh tahun. juga Iya. meninggalnya Pak. Iya ya? betul. بليل الشوق أسهر أسهر وتنام وتصحي Ya pemirsa, sekarang kita sudah berada di Makbaroh atau biasa dikenal dengan Makom Syekh Asnawi atau biasa lebih dikenalnya di sini dengan Kiai Agung Caringin. Mungkin langsung kita bertanya aja nih Pak, hubungan antara Kiai Agung Caringin sendiri dengan Masjid Caringin ini apa Pak? Setelah letusan Gunung Rakatau pada tahun 1883 terjadilah tsunami dan banyak penduduk Banten yang tewas pada waktu itu. Dan alhamdulillah dengan warikulang andahnya Syekh Asnawi ini selamat. Bahkan beliau sebelum terjadinya letusan Gunung Rakatau, beliau mengungsikan dulu keluarga dan pengikutnya yang jumlahnya sedikit Oh ke daerah Muruy ya. Cuma beliau kembali lagi ke Kampung Caringin karena ada satu kitab yang ketinggal katanya. Setelah beliau kembali ke Kampung Caringin, kembali dengan membawa kitab, hanya sudah terjebak oleh genangan air yang kedalamannya lebih dari pohon kelapa. Dalam banget berarti Iya. Pak ya. Ya oke Pak, terima kasih banyak nih Pak atas informasi-informasinya. Berarti waktunya kita juga untuk pamit nih Pak. Kita mau coba ke masjid lagi. Oh iya, Ya terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nih Pak. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah banget deh ya. Sholatnya udah, ziarahnya udah, terus kita juga tambah ilmu dari narasumber. Alhamdulillah ya. Nah pas mau berangkat juga hujannya juga udah reda nih. Iya benar. Allah tuh maha adil. Tahu aja kalau kita masih mau ngelanjutin perjalanan, hujannya diberhentiin dulu, ya nggak sih? Mana lagi nih? Nah sekarang kita mau berangkat ke daerah Banten dan kita akan mampir ke tempat-tempat yang bersejarah yang ada di sana. Ayo lanjut. وحتبقى العمر معايا يا أعز حبيب وحتبقى Nah, sini kita makannya nih. Oke. Pak, rabeknya masih ada, Pak? Mau dong, Pak, dua, Pak. Ini rabek juga kan? Ya, dua. Dua apa ya? Nah, ini rabeknya, Pak. Rabek. Nah, ini mantep nih rasanya nih. Rasanya kayak semur. Gimana? Asam-asam manis gitu ya? Asam-asam manis ya? Luar biasa nih. Rabek itu temennya samin. Jadi rabek berpasangan dengan nasi samin. Itu makanan khas Banten, dulu itu dimakan oleh para sultan keluarga. Konon karena ada satu kepercayaan untuk memfreshkan stamina, untuk vitalitas. Jadi para prajurit, para tentara pada waktu itu kan butuh stamina yang kuat. Dengan makan rabek dan nasi samin itu bisa untuk memperkuat fisik. Alhamdulillah. Tuh. Pak, selesai nih, Pak. Oh iya ya. Ya saya ambilin dulu nih ya. Iya, Pak. Pak, ini rabek enak banget, Pak. Ini sebenarnya dibikinnya pakai apa sih? Itu dari kambing muda, Hmm? daleman, Hmm? sama daging. Oh, jeroannya sama Jeroan. dagingnya. Oh, Dagingnya oke, jeroannya oke. Jadi dicampur jadi satu, Hmm? dikasih bumbu. Kasih Bumbunya bumbu. itu ya bumbunya
bawang putih. Ada bawang putih, bawang merah, Bawang ya. merah. Ada kecap segala macam Ah, rasanya. Jadi kecap. kalau orang-orang Serang selalu bilang ke saya nih, nggak semua orang Serang juga tahu tapi Pak. Nah, orang-orang Serang bilang kalau makan di Serang coba tuh makan yang namanya rabek katanya. Karena rabek tuh enak. Nah, ini istimewanya apa sih rabek sebenarnya, Pak? Istimewanya itu dari dulu, dari zaman dulu itu Kesultanan yang punya itu. Dimakan sama Sultan sama keluarganya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Yang ada di Banten, Serang. Di Banten, Ada di Serang. Tapi nggak semua orang Serang juga tahu ya makanan rabek Jarang, ini ya? jarang tahu. Biasanya rabek itu keluarnya di hajatan. Kalau hajatan baru pasti ada. Oh, Itu rabek itu. Tuh, pantes. Kita makan rabek juga. Berarti kita juga keluarga Sultan ini. Termasuk. Ini Pak, makasih Pak. Jadi berapa Pak? Semuanya, Pak? 30. 30. Berdua. Nih. Lihat sini aja Tuh. deh. Pak, makasih Pak. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengar-dengar Pak, masjid ini masih, maksudnya dari dulu sampai dengan detik ini tidak merubah bangunan infrastruktur yang utamanya Pak ya? Iya. Ini dibangun tahun berapa sih Pak? Masjidnya dibangun tahun 1556 oleh Sultan pertama, Sultan Maulana Hasanuddin. Oh, kalau kita bicara lagi tentang masa kejayaan dulu ya, kejayaan dari Sultan Ageng Tayasa sekitar tahun 1600 sampai 1700 ya Pak ya. Ya akhirnya Dendels datang itu bisa sampai runtuh itu gimana ceritanya tuh Pak? Banten sendiri waktu itu diperintah oleh Sultan Safiuddin, kemudian Dendels diangkat sebagai Gubjen Belanda yang bertugas di Indonesia. Beliau punya proyek besar itu bikin jalan Posway ya, jalan Anyer Panarukan. Oh yang Oh iya. Nah, itu iya, banyak iya, iya. banyak mengakibatkan penduduk Banten banyak yang meninggal karena dipaksa untuk bekerja bikin jalan itu. Oh dipaksa jadi Pak ya? Dipaksa, itu Gak ada yang sudah- dibayar tuh Pak ya? Nggak ada itu, mereka kembali tinggal nama aja. Nah, karena kekesalan itulah pada saat dimana penyelesaian jalan tersebut di daerah Lebak sana, Dendels mengutus seseorang, kebetulan masih keponakannya bernama Dupoy, ya, itu datang ke Banten minta lagi tenaga bantuan untuk penyelesaian jalan tadi, tapi oleh Mangkubumi Suramenggala waktu itu dipenggal kepalanya si Dupoy. Kepala itu yang diserahkan kepada Dendels. Nah itu klimaksnya sampai Dendels marah. Oh itu yang bikin Dendels marah. Iya. Jadi sehingga pada tanggal 13 Juni sore hari menjelang maghrib di Banten diserang habis-habisan oleh Belanda. Ya udah kalau gitu kita ajak pemirsa juga ke dalam yuk untuk lihat-lihat lebih jauh lagi ya Pak ya. Mari yuk Pak. Oke pemirsa, kita udah ada di pintu masuk nih, udah dijagain nih ya kan. Bukan berarti penjaga pintu ini dong, pintu masjid, bukan pintu neraka, pintu neraka mah lo. Gini, Pak, kita mau nanya dulu nih Pak sebelum kita masuk ke dalam nih Pak. Kalau boleh tahu ya Pak ya, kalau biasanya per hari itu berapa orang sih yang masuk ke sini bolak-baliknya Pak? Atau mungkin pas lagi rame-ramenya berapa banyak orang yang ke sini? Kalau lagi banyak ada berapa? 1000 orang Pak. Hari Minggu, satu hari 1000 orang Pak. Nah sekarang kita juga mau tahu nih, karena kan di sini kan kita banyak orang yang datang berziarah. Berziarah ini datang ke sini, dia baca doa untuk mendoakan yang meninggal atau ada maksud lain nih. iya. Kita juga perlu tanya-tanya juga ya Pak ya. Kalau gitu saya cari-cari ke dalam deh Pak, kalau gitu Pak. Boleh Pak ya? Saya permisi dulu Pak. Permisi Pak ya. Maaf ya Pak ya, numpang lewat Pak. Ini orang, udah pada di dalam semua dik. Pemirsa di dalam masih ada yang ziarah nih. Kita juga mau ziarah tapi sebelumnya kita coba mau tanya-tanya dulu. Kita cari kesana dulu deh. Ayo deh. Bu. Bu. Mabu mau nanya.
sebentar aja. Nggak apa-apa ya Bu ya. Ini kan Ibu ziarah di sini udah berapa kali nih? Udah sering, Sering ya? Kira-kira berapa kali? tahun ya, Berapa kali? 2 kali. 2 kalian ya? Kalau kesini itu tujuannya seperti apa? Bu? tujuannya seperti apa? Ya mengingatkan kalau kita bakal seperti itu bakal meninggal. Oke. Ya. Ibu percaya nggak kalau misalnya kita balik dari sini tuh tiba-tiba kita dapat duit, tiba-tiba jadi kaya duit? Ada yang Nggak percaya kayak gitu. nggak percaya kayak gitu Ibu ya? Tapi kalau Ibu sendiri ngerti kan maksudnya yang dimaksud dengan musyrik itu seperti apa gitu? Kan kadang kan musyrik itu boleh dibilang meminta selain kepada Allah seandainya gitu Bu. Ya mendoakan Tuhan. Menduakan Tuhan ya. Ngerti Ibu ya? Jadi kalau misalnya Ibu kesini juga banyak kita yang berdoa untuk yang meninggal aja, tapi kita tetap berdoanya sama Allah kalau minta apa-apa segala macam ya Bu ya. Iya. Oke deh Bu kalau gitu. Ya Ibu, makasih banyak Ibu ya. Makasih Bu Kita ya. jalan-jalan lagi ya Bu ya. Mari Bu. Salam. Kita tanya lagi yang lain. Oke, ini kita tanya langsung di kok. Kok tanya Kak. Pak, permisi Pak. Ya. Boleh kita nanya-nanya sebentar? Boleh. Kalau ziarahnya sendiri Bapak udah berapa kali kesini nih Pak? Saya sering sini Pak. Dalam setahun tahun berapa kali Pak? Kalau dalam setahun kadang ya 5 kali sengaja ke sini. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu tujuan Bapak sendiri ke sini tuh Yang jelas kita mengenang para wali ya dengan syiarnya agama Islam dan berkahnya dari para wali. biasanya apa saja yang dilakukan dalam ziarah itu? Apa ada sesajen? Tidak, kami sengaja di sini ada pimpinan ziarah sendiri untuk membaca tahlil, tahmid. Ya, jadi memang udah ada rombongan yang memimpin juga Pak ya. Nah mungkin Pak, Bapak mungkin pernah dengar juga tentang musrik. Musrik sendiri Bapak ngerti nggak sih seperti apa Pak kadang gitu? Ya jangan jelas pengertian musyrik di sini selain Allah ya, selain Allah pokoknya. Kami tidak mengarah ke sana, yang jelas kami minta berkah dari para wali. Oke, Jelasnya kita mendoakan Pak, karena Iya. mereka amal kebaikannya sudah diterima oleh Allah. Betul, Jelas betul, sekali. Jadi itu sebenarnya Bapak datang ke sini itu adalah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Bukan ya. minta mau kuburan kan Pak ya? Tidak. Iya, Iya. iya, iya. Jelaskan tidak. Oke pemirsa kalau gitu kita jalan-jalan lagi nih. Ya, makasih Pak. Mari. Assalamualaikum. Salam. Oke, sekarang pemirsa kita berziarah ke pertama ini Makbarah Sultan Maulana Hasanuddin Pak ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam Pak. Permisi dulu Pak. Mari Pak. Kita udah di dalam sekarang dan kita mau coba ikut. Sepertinya mereka lagi membacakan Yasin, surah Yasin ya. Kita ikut bareng-bareng ya baca surah Yasin ya. Ayo.